Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat sore kepada para hadirin dan peserta PKPA sekalian. Yang terhormat Dr. Raden B.C. Kartoningrat SHMH selaku Ketua Program PKPA Angkatan 21 FHUIKS. Yang terhormat Dr. Umi Enggarsasi SHM Hum selaku Dekan Fakultas Hukum UWKS dan Bapak Haryanto SHM Hum selaku Ketua DPC Pradi Surabaya. Dan seluruh peserta PKPA dan hadirin sekalian yang kami hormati. Puji syukur atas izin Tuhan Yang Maha Esa, kita semua telah selesai melaksanakan kegiatan PKPA yang mana dilaksanakan hampir selama 10 pertemuan dan hari ini adalah yang merupakan yang terakhir. Maka untuk itu, menutup PKPA kali ini, marilah kita bersama sejenak menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama. Maka hadirin dimohon berdiri. Sana hadirin dipersilakan duduk kembali. Mari selanjutnya kita dengarkan bersama laporan Ketua Program PKPA FHUIKS Angkatan 21 oleh Dr. Raden B.C. Kartoningrat SHMH. Kepada beliau waktu dan tempat disilakan. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang saya hormati Bu Dekan, Dr. Umi Enggarsasi SHM Hum, Pak Ketua DPC Pradi Surabaya, Pak Haryanto SHM Hum, dan juga para peserta PKPA Angkatan 21 yang saya banggakan. Tentunya yang pertama yang bisa saya laporkan terkait dengan jumlah peserta, alhamdulillah 55 peserta sudah memenuhi persyaratan administrasi sehingga insya Allah lulus semua PKPA-nya. Ya, jadi sertifikat nanti bisa segera dibagikan ketika sudah siap. Lalu kemudian bagi yang belum melunasi, mohon untuk bisa segera dilunasi maksimal tanggal 1 Maret ya, karena masih ada beberapa yang belum melunasi. Jadi kalau belum lunas maka belum bisa kami berikan ya. Lalu berikutnya terkait dengan upah. Tadi sudah sempat di-share oleh Mas Jipi bahwa ada info dari DPN ada pelaksanaan upah lagi itu tanggal 28 Juni 2025. Sehingga bisa dipersiapkan persyaratan-persyaratannya untuk upah tersebut. Tentunya nanti ada kita share syarat-syaratnya apa. Namun yang bisa saya sampaikan di awal, disiapkan dulu uang 2,5 juta karena untuk biaya upahnya itu adalah 2,5 juta yang disetor ke rekeningnya DPN ya, langsung ke rekeningnya DPN bukan ke rekening kami. Jadi nanti ada nomor rekening juga nanti akan kami share
berikut persyaratan-persyaratan lainnya. Lalu kemudian ada legalisir ijazah, ya, tetap legalisir ijazah, sertifikat PKPA, dan pas foto. Jadi pas fotonya itu sama seperti pas foto yang digunakan mendaftar PKPA kemarin dengan latar biru ukuran 3x4, 4 lembar. Jadi itu nanti bisa disiapkan dulu barangkali sebagai syarat untuk upah. Nah, lalu kemudian sebagai janji kami juga ada free tryout ya. Nah, free tryout itu bagi satu peserta itu kesempatannya ada 1 kali ya. Sehingga tentunya kalau misalnya mau ikut upah besok Juni bisa ikut upah yang nanti akan kami selenggarakan insya Allah seminggu atau 2 minggu sebelum tanggal 28 Juni. Nah, tapi kalau misalnya Bu saya belum ikut upah nanti bulan Juni, mungkin saya ikut upah yang berikutnya yang di bulan November insya Allah. Nah itu nanti kalian mau ikut tryout-nya di bulan Novembernya boleh gitu ya. Jadi artinya pada intinya satu peserta itu mempunyai satu kesempatan free tryout. Ya, jadi supaya nggak muspro misalnya kalau ikut yang sekarang ini kan masih lama, saya belum ikut upah yang sekarang, mau ikut upah yang berikutnya. Jadi kalau nggak mau ikut tryout yang sekarang boleh, ya gitu. Jadi supaya bisa lebih siap dalam mempersiapkan ujiannya. Jadi kira-kira itu dari saya terkait dengan laporan dan tentunya yang saya sampaikan terima kasih pada para peserta PKPA Angkatan 21 atas kerjasamanya sehingga di akhir ini kita semua diberikan kesehatan dan selesai pendidikannya dan semoga apa yang kami berikan bisa menjadi manfaat untuk semua peserta. Demikian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya adalah sambutan Dekan FHUWKS kepada yang terhormat Ibu Dr. Umi Enggarsasi SHM Hum untuk waktu dan tempat disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini sudah malam, sudah jam 6 lebih. Yang saya hormati Pak Haryanto, SHMH, Ketua DPC Pradi Surabaya, kemudian Bu Raden PC, Ketua Panitia, dan panitia semuanya yang menyiapkan acara ini dari awal sampai akhir, dan yang saya banggakan peserta PKP Angkatan 21 ini yang dengan tertibnya seperti tadi karena dinyatakan lulus semua berarti tertib sejak awal sampai akhir memenuhi syarat untuk dinyatakan lulus dan berhak mendapatkan sertifikat. Pertama, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan rahmat dan hidayahnya lah kita semua sampai hari ini diberi kondisi sehat, bisa beraktivitas, bisa berkegiatan tentunya untuk menyusun masa depan kalian semuanya. Dan sekali lagi saya terima kasih kepercayaan saudara pada Fakultas Hukum WKS ya kan dengan saudara mengikuti pendidikan PKPA Angkatan 21 yang mana kerjasama Fakultas Hukum WKS dan DPC Pradi Surabaya saudara sudah masuk keluarga besar Fakultas Hukum. Jadi tolong saudara merasa sebagai keluarga besar Fakultas Hukum dan kami siap menerima dan segala kesulitan yang saudara butuhkan ke Fakultas Hukum kami siap. Materi apapun saudara mau datang kapanpun kita dari Fakultas Hukum siap membantu saudara karena apa mungkin lulusannya sudah lama atau lupa materi apa silahkan bisa masuk perkuliahan ataupun konsultasi ke dosen yang ada di Fakultas Hukum. Jadi saudara bisa oh ya peserta PKPA itu sudah masuk keluarga Fakultas Hukum. Ya, itu saya sangat terima kasih kalau saudara nantinya merespon terus merasa sebagai bagian dari Fakultas Hukum BKS ya. Dan saya yakin saudara juga bangga sebagai bagian dari Pradi Surabaya ya kan karena apa Pradi pun juga siap membantu saudara ya Pak Arya. Jadi magang atau apapun saya yakin saudara nggak ada kesulitan nantinya karena dari fakultas ataupun Pradi itu siap membantu saudara untuk kesuksesan saudara sebagai advokat yang profesional
ya. Itu harapan dari kami dan kami juga bangga dan terima kasih karena kepercayaan saudara ikut di PKPA Angkatan 21 ini dan alhamdulillah PKPA di Fakultas Hukum kerjasama dengan Pradi Surabaya termasuk yang bisa stabil untuk penyelenggaraan itu dibandingkan perguruan tinggi lainnya atau fakultas hukum swasta lainnya termasuk bisa mempertahankan PKPA ya lulusannya dan alhamdulillah juga memenuhi syarat untuk ujian upah, memenuhi syarat di situ dan kami membutuhkan masukan-masukan dari saudara semua. Jadi apa yang harus kami perbaikin kami terbuka. Jadi baik berkaitan dengan fasilitas yang ada, sarana dan prasarana ataupun pengajarnya, kami siap dapat masukan itu semua untuk kebaikan penyelenggaraan berikutnya. Dan juga terima kasih Pak Joko ya yang masuk di sini dan tentunya nilai plus bagi Fakultas Hukum WKS. Terima kasih dan lainnya juga yang walaupun sudah sarjana masih nempuh sarjana hukum dan ikut PKPA. Kami bangga karena berarti bidang hukum itu diminati walaupun sudah punya profesi atau bidang lainnya. Terima kasih semuanya dan kami berdoa insya Allah saudara lancar dalam langkah berikutnya ujian upah ataupun profesi advokat. Dan selamat bergabung dengan Fakultas Hukum WKS. Kami tunggu kehadirannya di fakultas dalam bentuk apapun. Dan saya ingatkan Fakultas Hukum punya program S2. Ya, silakan nanti kalau sudah punya kesempatan masuk Magister Hukum. Bisa RPS tahun sudah bisa selesai untuk Magister Hukum. Ya, sekian dari saya secara pribadi dan Dekan Fakultas Hukum. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah sambutan yang terakhir. Maka yang terhormat saya persilakan Bapak Haryanto SHM Hum selaku Ketua DPC Pradi Surabaya. Kepada beliau waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera semuanya. Ibu Dekan Fakultas Hukum WKS yang saya hormati, Bu Dr. Umi Enggarsasi SHM Hum, Mbak Dr. BC Kartoningrat SHMH sebagai Ketua Panitia baik dari Pradi ataupun dari UWKS, serta para pendidik, dosen di lingkungan Fakultas Hukum UWKS, para staf, dan yang saya banggakan rekan-rekan para peserta semuanya angkatan ke-21 kerjasama Fakultas Hukum UWKS dengan DPN Pradi. Saya mengingatkan dan mengucapkan syukur alhamdulillah dan memberikan ucapan selamat dan sukses kepada para peserta ini. Tepuk tangan dong. Selamat dan suksesnya. Pertama, Anda sudah menempuh jalur yang benar. Berproses dengan benar. Kenapa berproses dengan benar? Masuk dalam proses Pradi. Kenapa Pradi yang dikatakan yang benar? Dalam Undang-Undang Advokat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tidak disebut Pradi. Namun yang mempunyai kewenangan untuk mentafsir undang-undang itu adalah MK. MK dalam menafsir Pradi adalah sebagai organ negara yang menyelenggarakan fungsi negara. MK lah pertama yang menyematkan Pradi, bukan organisasi yang lain-lain. Tapi MK putusannya nomor 14 2006, MK menyematkan Pradi adalah instrumen penegak hukum yang sama dan setara, bukan yang sama, setara dengan penegak hukum yang lainnya. Yang merupakan organ negara yang menyelenggarakan fungsi negara. Kalau diperdebatkan di luar, organ negara enggak, Pradi, enggak usah diperdebatkan karena yang mempunyai tafsir yang
mempunyai kewenangan itu sudah memberi putusannya. Putusan nomor 14 tahun 2006. Junto putusan nomor 66 2010. Junto nomor 35 2008. Dan ada beberapa semua putusannya itu menyangkut peradi, undang-undang advokat. Semua menyatakan peradilah satu-satunya organisasi profesi yang mempunyai 8 kewenangan yang diamanatkan oleh undang-undang advokat. Apa itu kewenangannya? Mulai PKPA, ujian, pelantikan, membentuk kode etik, membentuk dewan kehormatan yang mengadili avokat, mengawasi avokat, dan menghukum avokat, memberi sanksi avokat dengan cara memecat avokat. Itu sanksi yang terberat. Memberi sanksi ringan sampai berat. Itu kewenangannya. Di dalam putusan MK nomor sekian itu semua memutuskan peradilan. Jadi Anda sudah berproses dengan mengenai PKPA, benar-benar PKPA. Pembukaan dan materi-materinya yang sudah ditetapkan. Peradi tidak bisa menyelenggarakan sendiri karena ada undang-undang diktinya ada. Kenapa? Harus kerjasama dengan Fakultas Hukum yang akreditasinya B. Kalau ini sudah unggul, nggak perlu. A ya sudah, nggak perlu dipertanyakan lagi. Gitu loh. Minimal B itu nggak perlu dipertanyakan lagi. Gitu ya. Makanya saya ucapkan selamat yang kedua, berprosesnya dengan baik, dengan menuju jalan yang baik. Insya Allah nanti dengan tujuan penegakan hukum baik. Apa itu? Harus punya integritas yang baik sebagai avokat. Jangan tinggalkan kode etik, pelajari kode etik dengan baik supaya kita punya kualitas tersendiri, punya mutu tersendiri. Gitu ya. Jadi pertama peradi dikatakan adalah organ negara yang bebas merdeka. Di dalam putusan MK disebutkan juga independent state organ. Organ negara yang menyelenggarakan fungsi negara. Kedudukannya setara, bukan sama. Kalau sama, biayanya dari negara. Kalau ini biaya dari peradi sendiri semuanya. Selanjutnya, diputus dalam urutan selanjutnya itu juga kewenangan 8 kewenangan. Selanjutnya juga diputus bagaimana kedudukan organisasi profesi di luar peradi. Di dalam tafsir dan putusan Mahkamah Konstitusi disebutkan mereka sah sebagai organisasi profesi, namun disebutkan itu, tetapi tidak mempunyai 8 kewenangan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Advokat. MK loh, bukan saya yang ngomong. MK. Kenyataannya tidak begitu dalam prakteknya. Kenapa begitu? Sejak 2015 073 terbit ketua dan ke surat ketua Mahkamah Agung ke Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia untuk bisa melantik di luar praktek. Itu sumber kekacauannya. Itu sumber kekacauannya. Maka saya katakan bahwa Anda sudah berproses dengan benar, meluangkan waktu, meluangkan bayar uang biaya. Itu sangat luar biasa. Proses inilah yang kami ucapkan selamat dan sukses kepada rekan-rekan saya semua. Insya Allah kalau yang mau nanti, insya Allah kalau yang mau berproses advokat ya, kalau yang mau berproses advokat, insya Allah bisa menjadi rekan-rekan saya. Dan saya tidak ada junior, senior, nggak ada dalam advokat. Pangkatnya sama semua, rekan sejawat. Nah itu. Selanjutnya saya banyak terima kasih kepada Bu Dekan karena banyak kami diberi kesempatan untuk terus-menerus kerjasama sampai angkatan 21 ini. Ini memang zaman saya jadi ketua, dulu itu masih angkatan ke-4 nggak salah ya. Begitu saya jadi ketua ngebut terus karena saya support dalam artian saya kepingin mensupport banyak universitas yang kita bekerjasama dengan kami semuanya. Ini salah satu kepercayaan masyarakat di Peradi. Dan ingat nanti di dalam penyumpahan itu kelihatan. Kita tidak disamakan dengan mereka. Kita tersendiri. Karena banyak. Mereka 1-2 dari banyak macam organisasi tadi. Nah, itu dah. Dikatakan dalam putusan itu.
dia sah sebagai tunduk kepada undang-undang ormas. Bukan tunduk kepada undang-undang advokat. Jelas itu. Ormas boleh karena kebebasan berserikat, berkumpul, menyatakan sikap dan pendapat dijamin oleh undang-undang. Maka dia sah, tapi tidak punya 8 kewenangan. Ya, begitu ya. Dia nyatakan sah tapi tidak punya kewenangan. Dia tunduk kepada undang-undang ormas. Pasal undang-undang dasarnya pasal 28. Ada beberapa ayat itu yang mengatur fungsi ormas. Sedangkan advokat turunan ke atasnya adalah undang-undang dasarnya, norma dasarnya adalah pasal 24 ayat 3 Undang-Undang Dasar yang sudah diamandemen. Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen terakhir itu. Dalam pasal 24 ayat 3, badan-badan kekuasaan kehakiman akan diatur oleh undang-undang. Nah, siapa badan-badan kekuasaan kehakiman? Advokat masuk, kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung, MK, masuk semua, dan advokat. Dan disitulah tafsir Mahkamah Konstitusi jelaskan peradi, bukan nyebut apa-apa, bukan nyebut organisasi advokat, enggak loh, nyebut peradi. Berkali-kali disebutkan peradi. Itulah saya kira nanti di masyarakat, kamu jangan, rekan-rekan saya jangan merasa inferior karena sudah berproses dengan benar. Insya Allah nanti kita bersama-sama semua menjaga tegaknya hukum dan keadilan. Karena fungsi kekuasaan kehakiman itu diamanatkan pasal 24 ayat 1. Untuk apa? Untuk menegakkan hukum dan keadilan di pasal 24 ayat 1 kekuasaan kehakiman. Nah, semua diatur di dalam pasal 24 ayat 3 Undang-Undang Dasar, akan dibentuk undang-undang. Itu saya kira singkat dari kami. Sekali lagi kepada Bu Dekan dan Mbak BC serta panitia semua baik dari Pradi. Nah, ini ada Mas Zam, apa ini ada Nizam, ada Mas Yitno, ini yang punya Pradi, Mas Yitno ini. Nah, yang ngatur-ngatur ini Mas Yitno ini, yang punya Pradi ini. Nah, ini ada Andre yang tadi dampingi saya. Nah, ini humasnya Pradi. Terima kasih semuanya. Tidak lupa salam semua sama keluarga masing-masing di rumah, para peserta. Nah, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga selalu sukses semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nutup Bu Dekan. Maka selanjutnya saya persilahkan Ibu Dr. Umi Enggarsasi untuk menutup PKPA Angkatan 21 secara khusus. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, dengan kelancaran, dengan kebaikan semuanya, PKP Angkatan 21 ditutup dan semoga Allah meridhoi dan semua dicatat sebagai ibadah. Alhamdulillah. Ya. Bapak, Ibu, dan para peserta yang kami hormati, demikianlah tadi rangkaian penutupan PKPA Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Angkatan 21. Mudah-mudahan kegiatan PKPA yang telah kita langsungkan selama ini membawa kelancaran dan kompetensi bagi para peserta PKPA sekalian. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan juga partisipasi para peserta dan juga para pengisi acara, baik dari pemateri dan semua panitia selama ini. Mewakili penyelenggara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya MC, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup dan keluar, saya undang para peserta untuk melaksanakan sesi foto bersama terlebih dahulu.
Ambil satu aja ke sayap kanan. Sisi kanan satu. Oke. Satu, dua, tiga. Oke, bebas, kepala tangan. Senyum lebar, satu, dua, tiga. Video. Mereka dulu. Mereka. Oke. Saya. Terus pelatih luar biasa. Atau dibalik, saya. Apaan itu? Saya. Maksudnya luar biasa. Ya. Udah mau mic ya? Oh, pakai mic Pak. Itu atau yang mimpin? Siapa? Mereka. Satu, dua. Fakultas Hukum. Jaya. Kurang. Oh iya. Ya. Iya, saya lupa Pak Aziz. Balen. Ya. Ya, Fakultas Hukum. Satu, dua. Fakultas Hukum PKS. Jaya. Jaya. Ya. Kompak Jaya.